kenapa bisa begitu ya Mas Adit? Kok pada waktu pertama kali startup itu semua orang dari Korea, oke banyak. Apalagi pada waktu platform startup ya, terus lama-lama kemudian hilang dan hanya beberapa aja yang bisa melewati 2 tahun atau 3 tahun critical years yang pertama. Silakan Mas Agus, pencerahan. Oke, baik, makasih. Saya akan membagi ini ya, proses membawa research ideas sampai all the way sampai jadi produk ya, sampai ke market. Nah, ini ada petanya dan saya memakai terminologi ini dulu digunakan untuk space program di NASA, tapi kemudian sudah diadopsi oleh industri. Namanya technology readiness level. Jadi ini adalah peta perjalanan dari bagaimana sebuah ide itu kemudian tumbuh, ya, ada alurnya. Kalau dalam istilah TRL, Technology Readiness Level, itu dari 1 sampai 9. Jadi kalau ambil kuliah ya ini kuliah-kuliah dulu. Kebetulan saya contohkan yang saya ambil di MIT, saya mengambil sekitar 16 course di situ. Ini saya contohkan yang sifatnya product development untuk ini ya, yang vehicular gitu ya, yang outputnya itu benda yang atau wahana tanpa awak. Ini sebagai contoh. Tapi ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis produk gitu ya. Nah, ini perjalanannya begitu. Jadi TRL 3, 4 itu membangun simulator, termasuk juga kalau di dalam bidang aerospace atau maritime itu ada wind tunnel atau water tunnel ya. Kita ngetes karakteristik dari aliran di sekitar benda yang kita riset itu ya. Itu masuk dalam TRL 3 atau 4. Validation in lab. Naik lagi itu validation in operation. Kita buat bendanya itu sendiri, mungkin subscale, dan kemudian kita tes, ya. Ya ini kalau UAV ya berbagai jenis UAV itu kita tes. Di ITB itu ada dulu riset flying car gitu ya. Ya kita buat flying car yang subscale, ya belum ada orangnya di situ. Ini masuk ke sudah 5. Kemudian kalau yang lebih tinggi lagi kita buat barangnya yang full scale dan dites di kondisi yang lebih real. Nah, jadi prosesnya memang tidak mudah gitu ya. Jadi suatu yang runut begitu dan juga memerlukan perseverance. Nah, oleh karena itu saya selalu mendorong teman-teman di universitas itu tidak bekerja sendiri, tapi harus bekerja dengan industri. Karena untuk sampai TRL yang ini sudah luar biasa effortnya ini. Nah, dana-dana dari kementerian itu juga sebenarnya partial gitu ya. Saya sendiri juga ada beberapa grup yang saya bina yang mendapatkan dana dari kementerian, tapi itu tidak banyak gitu ya. Nah, harus reach out gitu ya. Harus reach out untuk collaborate dan untuk bisa mencapai tujuan akhirnya. Nah, tujuannya itu kan sampai market tadi, ilmu dari MIT tadi itu. Kalau hanya
sampai di 6 ya, atau bahkan 7 dan kemudian selesai nggak dilanjutkan, itu rugi besar itu. Karena ini investasi semua dan tidak balik modal gitu. Nah, tantangannya adalah ini nanti saya petakan ada 2 lembah yang terkenal itu. Lembah yang pertama itu disebut Technology Valley of Death. Itu terjadi dalam TRL 56 ya, menuju 7. Lembah yang kedua yang sebenarnya lebih curam itu adalah CVD, Commercialization Valley of Death. Itu dalam ini kuning ini 789 ini. Kebanyakan startup jatuhnya di situ, Mbak Firda. Jadi tadi itu. Nah ini peta ini berlaku bukan hanya yang saya lihat di Amerika, Korea, dan terutama Indonesia, gitu ya. Karena mungkin tadi ada bias dari para teknologi developer itu, bias terhadap produk yang dikembangkan. Jadi sangat produk centric tapi kurang diimbangi dengan market orientation gitu ya. Nah kalau yang diajarkan di MIT justru tekanannya di market ya. Market centric, market pengen apa, kita derive jadi produk gitu. Jadi itu yang saya amati ya, perjalanan dari sebuah startup itu petanya ini gitu ya, saya buat ringkas tapi ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis bidang, semua jenis industri. Itu Mbak Firda. Oke, sementara juga ada pendapat gitu ya yang tidak memulainya dari market itu pengen apa dan kita sediakan di situ bisa dikategorikan namanya problem solving ya, kita mengamati tren, kemudian juga ada problem di market dan kita mulai dari market. Ada juga orang yang memulainya dari idenya sendiri, jadi creating apa namanya blue ocean gitu ya, market. Dia menciptakan marketnya sendiri. Jadi itu kira-kira gimana Mas Agus? Apakah nanti juga mengalami valley of death ini, dua death ini? Ya, ada beberapa yang titik mulainya begitu. Tapi tetap dalam perjalanannya, ini yang semua yang saya bina, saya berikan feedback itu. Dalam perjalanannya perlu ada dari ujung ini yang dilibatkan sejak awal, gitu ya. Ini misalnya saya contohkan kalau untuk industri pertahanan. Semua riset dari TRL awal ini sudah melibatkan user, gitu ya. Nah, itu namanya bisa macam-macam. Kita libatkan dari user itu dari TNI yang akan memakai itu. Nah, dia ada beberapa perwira gitu, kita sebut liaison officer gitu ya. Dia dilibatkan dari awal. Sehingga apa? Sehingga perkembangan dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini sudah mengarah ke yang memang nanti diinginkan. Jadi ketika delivery itu sudah tinggal fine tuning aja. Nah, alat kesehatan ini sekarang ya, saya contohkan juga. Alat kesehatan ini sekarang lagi in ya, ventilator, APD segala macam. Ini juga harus melibatkan yang end user di sini. End usernya siapa? Dokter, rumah sakit. Dilibatkan dari awal sehingga nanti ketika diuji, nah ini sudah ada beberapa yang diuji sampai level 7 di sini sekarang ini dalam bidang alkes ya, yang untuk ventilator. Itu yang menguji BPFK. Nah, BPFK ini akan mengapresiate ya, dia prosesnya akan lebih mudah kalau sudah tahu bahwa di dalam tim pengembang itu terlibat dokter. Ya, karena yang akan memakai mereka gitu. Ini berlaku saya pikir untuk jenis hampir semua jenis industri ya. Harus dilibatkan ini yang di sini, yang di ujung sini. Ini untuk sebenarnya menyelamatkan kita sendiri gitu ya. Artinya jangan sampai nanti begini kita asik dengan development kita sendiri. Kemudian sampai ujung sini marketnya bilang, "Wah, Pak, sebenarnya kita nggak perlu itu sebenarnya." Wah, itu membuang banyak resource itu kan dan juga energi kan. Nah, itu dihindari. Jadi close loop, jangan open loop gitu ya. Nah, ini jadi drivennya adalah dari market,
Ya, terus kemudian tantangan dari semua pihak adalah mengenali bahwa di situ ada opportunity, gitu ya. Jadi opportunity recognition itu yang perlu, karena ada beberapa orang yang bisa melihat opportunity dan orang lain nggak bisa melihat, gitu ya. Dan mungkin kecilian sebuah entrepreneurship, tapi tetap bahwa dia akan melalui sebuah lembah, gitu ya. Dan ada beberapa referensi yang mengatakan itu yang pertama TVD itu adalah the Satanit River, gitu ya. Setelah kita selamat dari Satanit River itu TVD, itu juga harus masih melalui lembah yang kedua, gitu ya, lembah the Valley of Death itu. Jadi memang polanya ya selalu harus disiapkan dulu market driven, ada opportunity di sana atau tidak. Kemudian pada waktu kita menjalani, kita harus juga memahami bahwa kita akan melalui dua lembah kematian, gitu ya. Nah, supaya survive itu, Mas Agus, apa sih yang harus dilakukan supaya kita survive, gitu ya. Terus kemudian bagaimana strategi MIT gitu untuk menghadirkan program yang juga di dalamnya menuntun kita supaya lebih survive di dalam melewati dua lembah kematian. Silakan, Prof. Ya, baik. Ini sudah hampir masuk ke masalah definisi dari entrepreneurship itu sendiri ya. Jadi saya mengantarkan definisi ini ya. Yang standar itu entrepreneurship di banyak buku didefinisikan the pursuit of opportunity beyond resource control. Ya, jadi itu entrepreneurship. Jadi kalau secara ini ya analogi ya, secara lebih gampang begitu, kalau semua serba tersedia, gitu, ya itu sebenarnya entrepreneurship tidak begitu terlihat itu ininya ya fungsinya. Justru entrepreneurship itu sangat diperlukan ketika resource-nya terbatas, ya. Kemudian tidak semua terakses, dan itu yang disebut entrepreneurship yang pertama. Nah, yang definisi yang kedua ini terkait dengan creating new entity, new economic entity. Jadi process of creating a new enterprise and bearing any of its risk. Ini saya pikir bisa gampang dipahami ya. Nah, yang seseorang yang meng-create new entity tadi disebut entrepreneur gitu ya. Nah, tapi ada satu lagi yang saya ingin memberikan tekanan karena ini entrepreneurship juga saya sudah tulis di dalam grup tadi. Tidak hanya berguna bagi seorang yang akan mendirikan startup, tapi juga seseorang yang ada dalam corporate atau bahkan di government, tapi ingin melakukan sesuatu dengan cara yang baru, yang berbeda, karena ada tantangan yang datang, gitu ya. Nah, ini definisi ketiga, a creative and innovative way. Jadi untuk finding solution in a creative and innovative way, ya, yang kadang-kadang beyond convention, gitu ya. Nah, ini diperlukan untuk saya pikir hampir semua corporate kita, baik yang swasta maupun yang state owned ya, BUMN, terutama di masa sekarang ini. Ini perubahan yang luar biasa yang memerlukan pola pikir yang adaptif. Ya, saya mencontohkan, misalnya ada beberapa contoh ya, misalnya airline sekarang hampir semua mereka praktis tidak beroperasi. Bagaimana merubah itu? Harus ada bisnis baru. Contoh lagi yang lain, saya contohkan yang real terjadi di Indonesia. Contoh misalnya STL 77 itu 2 tahun yang lalu baru membuka 30 gerai. Ya, terus datang ini pandemi, tutup semua. Nah, entrepreneur di sana mencari ya, mengidentifikasi suatu bisnis baru. Harus kreatif dan harus inovatif. Nah, mereka menemukannya. Oh ya, oke. Gerai nggak bisa buka, saya akan fokus ke delivery. Jadi delivery dari frozen food. Ini salah satu bentuk ya, salah satu bentuk cara untuk merespon perubahan gitu. Nah, itu entrepreneur gitu ya. Nah, tidak harus bisnis
baru sama sekali seperti startup, tapi within corporation, gimana cara untuk bisa tetap survive, itu perlu. Ya. Kemudian juga government, gimana supaya lebih efisien, gimana tidak business as usual. Gitu. Nah ini business as usual. Saya di ini ya sebelah kanan ini saya mengutip ada gambar yang sangat relevan dengan apa yang kita barusan diskusikan. Itu ada kayak padang ilalang gitu atau padang rumput, di mana kalau kita sudah melalui suatu jalan itu akan membentuk trace itu ya, membentuk bekas. Dan orang terpola untuk ikut jalan itu. Nah, neuron kita juga begitu cara bekerjanya. Sekali kita menemukan solusi atas suatu masalah, ya itu terbentuk neuronal path gitu ya dalam otak kita. Terus nanti kita terjebak pada pola itu lagi dan lagi. Karena nanti karakternya begitu. Nah, seorang entrepreneur akan bisa membebaskan diri dari kecenderungan itu. Ya. Jadi kalau di Padang ini dia tidak perlu ikut yang 10 ini, dia akan bisa melihat ada myriad of routes gitu ya. Ada ini unlimited number of possible routes gitu. Nah, itu seorang entrepreneur itu ya. Jadi nggak perlu misalnya, wah ini sudah tutup ini. Nah, tutup itu karena cara berpikirnya cara berpikir linier yang sebelumnya. Padahal ini, misalnya jalan yang ini ditutup di sini. Loh untuk mencapai pohon ini bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke kanan, bisa. Nah itu entrepreneur. Definisi yang ketiga ini. Nah dulu saya di MIT, saya di ITB itu banyak belajar dari para entrepreneur ya walaupun beliau posisinya di akademik, tapi saya melihatnya sebagai entrepreneur gitu ya. Saya belajar itu. Dan terutama juga tentu saja dari figur-figur seperti Pak Habibie, Pak Iskandar Al-Sabana. Itu bagi saya figur yang luar biasa dan sampai sekarang saya masih inspired gitu ya. Ya. Nah, itu di MIT ini diajarkan. Tadi saya sebagian sudah saya ini kan ya bahwa bukan hanya untuk mendirikan startup tapi juga seorang yang ada di perusahaan sebagai employee, dia responsible untuk membuat perusahaannya lebih perform, dia bisa menggunakan prinsip itu ya. Corporate entrepreneurship namanya. Dan bahkan juga di government gitu ya. Di pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bisa intrapreneurship namanya ya di dalam sebuah organisasi. Di MIT ada rumus namanya successful entrepreneurship itu gabungan antara skill dan spirit. Jadi spiritnya seperti pirate gitu ya. Pirate itu gambarannya seperti itu Mbak Firda, seperti Pirate of Caribbean gitu loh. Itu orangnya eksentrik ganteng gitu ya. Idenya banyak sekali dan pokoknya inilah kreatif pol gitulah. Nah, itu spiritnya. Tapi skills-nya adalah seperti Navy SEALs. Ya, kita juga bisa pernah lihat ya film-film yang menggambarkan skill dari Navy itu sangat metodik, sangat detail. Mereka mengerjakan PR-nya. Itu gabungan dari itu yang merupakan komposisi dari sebuah entrepreneurship yang sukses. Nah, ini yang saya tadi pagi ya, dulu Pak Profesor Habibie itu mencita-citakan membuat pohon industri. Ya, jadi Pak Habibie bukan berhenti di industri terbang, bukan hanya IPT atau PTDI, bukan. Itu adalah awalnya gitu ya. Yang beliau cita-citakan satu industri pesawat terbang seperti Boeing, Airbus, PTDI, semua itu industri pesawat terbang. Itu melibatkan kira-kira 10.000 vendors. Ya, jadi hanya negara maju yang bisa. Orang Indonesia harus bangga itu. Jadi nggak mungkin negara-negara sembarangan itu mendirikan industri pesawat terbang, nggak bisa. Resource-nya nggak cukup dan SDM-nya nggak bisa. Indonesia bisa sampai ekspor ke lebih dari 20 negara ya. Sampai hari ini masih ada yang beroperasi di Korea. Yang dicita-citakan Pak Habibie membuat pohon industri ini. Tier 1-nya, tier 2, tier 3, tier 4, memang sebagian harus dari luar, tapi ada kesempatan yang besar untuk membuat pohon industri tier 1, 2, sampai 4 ini di dalam negeri. Itu fungsinya. Dan rumus Pak Habibie tadi dilakukan secara sukses oleh Korea. Gitu loh.
Jadi Hanwha, Hyundai, Daewoo itu membuat pohon industri dan dia membuat tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 itu terutama ya dari Korea sendiri gitu. Nah, ini pentingnya tadi ya, kesadaran entrepreneurial tadi. Nah, saya di beberapa kesempatan selalu saya tekankan berulang-ulang, terutama teman-teman di universitas ya. Jangan nanggung berpikir paper, paten itu semua follows, itu semua bisa ikut. Itu sebagai byproducts kalau kita bermindset membuat industri. Contoh, ini ya ini satu tadi yang saya contohkan di dalam startup saya tadi yang bidang defense. Satu jenis produk UAV ini menghasilkan mungkin sekitar 20-30 paper gitu ya. Dan juga mungkin paten gitu. Nah, kalau saya punya kira-kira 12 dikalikan itu. Jadi paper itu suatu yang gampang dicapai gitu. Nah, sekarang ini ada mungkin kalau saya suatu fokus yang rada mislead gitu ya. Kita terpukau dengan Scopus dan sebagainya. Kalau saya itu distraction. Karena yang menentukan kita sendiri. Kenapa harus Scopus gitu ya? Kalau di Korea misalnya, Korea nggak kenal Scopus mereka. Mereka kenalnya SEI. Ya, sama sekali lain. Jadi kalau saya dulu misalnya saya punya ini ada 50 Scopus ini. Oh ya, kalau di sini nilainya 0 begitu. Departemen saya bilang gitu. Karena kita nggak, berarti kan relatif kan? Tapi mereka justru lebih memperhatikan, oh you are creating products gitu ya. Mereka lebih tertarik itu. Nah, sehingga kalau di luar profesor itu memang diukur terutama dari industry engagement. Karena apa? Karena itu yang akan bermuara ke nilai ekonomi gitu. Nah, ini yang saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa mereorientasi ya. Tadi itu ya. Ke suatu yang nanti sustainable begitu ya. Jangan di tengah, jangan nanggung begitu. Nah, ini rumus yang juga saya ingin bagi ya kaitannya dengan tadi gimana MIT itu bisa sukses. Ini ada rumus mengenai apa itu innovation. Innovation ini ada ininya ya, equals invention times commercialization. Artinya kalau kita itu hanya invent saja, fokus di R&D saja tanpa pernah punya effort atau perhatian serius pada market sampai mendapatkan nilai komersial, itu artinya inovasinya adalah nol karena komersialisasinya nol, gitu ya. Nah sebaliknya kalau kita ini hanya fokus ke komersial tanpa ada kebaruan, inovasi, ini juga inovasinya nol karena ini berarti dagang, gitu ya. Kita hanya berdagang. Nah kita menjadi negara yang kuat kalau kita punya inovasi ini. Ini adalah engine dari ekonomi jangka panjang. Nah, jadi tadi rangkumannya ya, kalau di MIT itu diajarkan bahwa ada kombinasi antara skill dan spirit. Satu itu. Yang kedua, ada budaya yang dibangun, yaitu culture. Yang mendorong orang untuk mendirikan entitas ekonomi atau mendirikan startup. Kalau di MIT dalam seminggu ada 2 startup. Jadi kita ngobrol seperti ini ya di lab, kemudian oh ini bisa jadi ini nih entitas baru nih, ya udah kita dirikan aja. Nah itu mindset ya, culture membentuk culture. Itu ada di MIT, ada di Silicon Valley, ada di Israel, di Tech City, di London dan Berlin. Yang ketiga ada mentorship atau role model. Ini juga sangat penting, sangat ditekankan di MIT. Jadi jangan nabrak-nabrak. Kenapa harus nabrak-nabrak? Cari mentor. Ya. Attach ke program yang memang arahnya ke dalam pembentukan startup yang sukses. Supaya apa? Supaya menghemat energi, nggak perlu nabrak-nabrak dan nggak perlu membuang energi yang nggak perlu gitu ya. Nah, terus tadi ini di sini ada satu slide yang tadi ditanyakan Pak Firda tadi ya. SME itu apa bedanya dengan IDE? Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah taksonomi ya. UMKM kita barangkali sebagian besar ada di SME. Ya. Tapi juga tidak sedikit sebenarnya yang di IDE ini ya, di jalur kanan ini. Innovation Driven Entrepreneurship. Biasanya
kebanyakan yang dari universitas, spin off dari universitas, seperti yang tadi saya ini kan di ITB tadi, atau banyak yang sekarang juga masih saya bina di beberapa universitas, itu berdasarkan riset sehingga bentuknya IDE. Ini misalnya di sini tadi saya contohkan ada baterai, ada mungkin kalau dalam bidang biologi ada varietas baru, mungkin juga misalnya cara menjual komoditi pertanian yang baru misalnya gitu ya. Ini adanya di sini IDE. Sementara yang di sini ini juga misalnya teman-teman saya itu mereka, oh saya mau bisnis kopi, kafe, restoran. Ini juga penting gitu ya. Dan dari 62 juta UMKM saya pikir sebagian besar ada di sini ya, ada di SME ini. Karakternya juga berbeda. Yang satu ini, yang IDE ini perlu delta T yang panjang, ya artinya ini tidak bisa bulan depan. Jadi bahkan kalau pakai reverse engineering misalnya, saya mereverse sebuah produk dari luar itu perlu 18 bulan misalnya gitu. Bukan riset ya, reverse engineering. Tapi growth-nya bisa eksponensial gitu ya. Dan investasinya tentu saja lebih tinggi dari yang SME ini. Begitu Mbak Firda. Menarik sekali penjelasannya ya, pencerahannya. Sementara kita sudah mendekati 1 jam, nggak terasa. Saya akan menanyakan pertanyaan terakhir saya, Prof. Di MIT itu kan diajarkannya 1 semester ya. Satu semester itu mencakup semuanya. Atau nanti semester lain ada lagi lanjutannya. Seperti kita MECTEC 1 sampai 4, termodinamika 1 sampai berapa. Entrepreneurship diajarkan 1 semester, terus kemudian kalau dijadikan bootcamp, kalau kita lihat ada bootcamp gitu ya, itu di press 5 hari. Gitu. Terus kemudian implementasinya gimana? Kalau kita mau menindaklanjuti misalnya, tadi kita mau menciptakan banyak entrepreneur untuk Indonesia gitu ya. Terus program seperti apa yang kira-kira cocok diterapkan gitu? Ya, ya baik. Nah ini saya hantar dulu. Ada satu slide yang kenapa penting ini. Ini satu slide lagi tadi ya. Ini tidak banyak orang membahas. Orang membahas kadang-kadang dari sisi young field. Young field memang banyak. Bahkan di Amerika itu sebenarnya rate of success-nya 10-15% dari yang didirikan ya, dari startup yang didirikan. Tapi kenapa mereka insist mendorong startup? Ini karena ada diagram ini ya. Kalau seseorang itu menyimpan uangnya, ini tentang investment ya, di dalam deposit, ya, deposito. Ini dalam setahun return-nya ya, yang di atas inflation rate itu hanya sekitar 1%. Kalau logam mulia 2%. Ini angka statistik di Amerika. Real estate lebih tinggi 3%. Yang agak cukup tinggi itu stock market. Tapi sesuai dengan risikonya ya. Dia bisa sampai 7%. Nah, ini yang tidak digambar di sini sebenarnya adalah prospective return untuk startup. Ini di sini angkanya. Ordernya itu ratusan sampai ribuan persen. Nah, ini artinya di sini way off di sini ya. Way off. Nah, makanya mereka insist dengan berbagai skema, dengan berbagai program grants untuk mendorong startup. Ya, di Amerika, di Eropa, banyak negara maju Eropa, di Jerman, di Inggris tadi itu. Bahkan di Korea saya lihat. Sangat kencang sekali itu. Karena apa? Kalau hanya 10% saja yang berhasil, kalau mereka return-nya itu yang berhasil tadi, yang exponential growth tadi itu 500%, 500% dibagi 10 berarti. Itu masih 50%. Itu adalah di economic skill dari membina startup. Gitu ya. Nah, jadi mekanisme ini secara ringkas, dia menciptakan ini, pekerjaan yang bergaji lumayan tinggi ya, high paying jobs.
Kemudian juga meningkatkan kelas menengah. Kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Ini sebenarnya 3 hal ini yang menjadi requirement Indonesia untuk menjadi ekonomi nomor 5 dunia. Itu sebenarnya ini. Ya, dari World Bank itu ada 3 catatan. Nah, itu melalui UMKM. Gitu. Nah, ini background-nya ya, sehingga apa yang diajarkan di MIT itu ada yang membedakan dengan yang lain. Itu memakai metodologi, dan itu urut. Ada 24 step. Tadi Pak Beda menanyakan, itu kalau di 1 semester apakah itu komplit? Ya, 1 semester itu, inklusif. Ini diajarkan. Dan bukan teori ya, ini langsung praktek membuat nanti outcome-nya adalah bisnis plan. Nah, ini mengadres kelemahan hampir semua startup, yaitu tidak mempunyai atau tidak mengerjakan PR pada pemetaan market atau secara ringkas disebut market intelligence, gitu ya. Ini kalau di MIT, terutama di Sloan School of Management, mereka mengajarkan program ini. Nah, apa sih? Nah, ini mungkin saya hanya karena waktunya terbatas dan ini sudah 1 jam persis. Saya mungkin terlambat 5 menit. Saya akan kenalkan ini secara ringkas ya. Ada beberapa step perkenalan ini. Misalnya step pertama. Step pertama ini kalau saya jadikan semacam lakmus ya untuk ngetes startup. Kebetulan saya membina beberapa. Biasanya step 1 aja nggak lolos karena loh ini segmentasi marketnya nggak ada, nggak dikerjakan. Gimana mau tajam? Gitu ya. Jadi step 1 adalah segmentasi pasar. Ini sebagai contoh ya. Nah, segmentasi pasar. Jadi kita harus mulai ketika kita ada bisnis ya. Dipetakan marketnya bagaimana di situ. Ya. Kemudian bagaimana menciptakan, mengidentifikasi ceruk pasar yang nanti kita akan thriving di situ. Itu harus didefinisikan dari sejak awal, gitu ya. Nah, berbeda dari satu industri ke industri yang lain. Kemudian ada step 2 itu ada yang namanya beachhead. Ini juga hampir kebanyakan startup yang saya sampel. Mereka menggunakan insting yang kalau menurut saya misleading ya, karena nggak diajari toolsnya. Yaitu siapa aja yang meminta produk kita respon. Itu berarti tidak ada strategi. Sebenarnya tidak bisa begitu karena nanti kita kehilangan fokus gitu ya. Dulu ketika saya belajar pertama kali juga mungkin saya instingnya itu. Lah ini ada orang mau ini kok tertarik. Tapi nanti jadinya kita kehilangan momentum yang justru akan membuat kita itu strategis sustainable gitu. Nah, di MIT diajarin namanya beachhead. Beachhead itu adalah pasar pertama yang dimasuki. Itu harus didefinisikan gitu ya. Mana itu? Misalnya kalau ventilator itu kan beachhead. Oh, jelas. Oke, ini rumah sakit utama yang di situ ada penanganan COVID, itu beachhead gitu ya. Kalau ini ada sana ada pusat apa namanya ada itu misalnya puskesmas ada. Itu next berikutnya harus yang utama dulu tadi didalami dan sampai itu done gitu ya. Nah, itu ada nanti PR dikerjakan, harus ada profil dari end user-nya. Tadi saya mencontohkan untuk industri alat kesehatan, ya ini end user adalah dokter rumah sakit. Kalau industri pertahanan, defense tadi, ya end user-nya TNI. Nah, TNI-nya ada berbagai level kan, pasukan ada berbagai jenis. TNI yang mana nih? Pasukan khusus beda dengan infanteri misalnya. Nah, ini ada profilnya, itu harus didalami. Terus banyak lagi yang lain nanti. Kita memetakan ada yang disebut dengan total addressable market. Ukuran marketnya berapa sih? Nah, itu harus dihitung. Nah, kita ini melakukan semuanya, invest di situ, merekrut orang. Kita mau mengambil berapa persen dari market yang kita hitung. Nah, itu ada hitungannya. Nah, ini sampai step nanti terakhir ya, 24. Ya, mulai dari menjawab pertanyaan who is your customer. Kemudian what can you do for your customer?
Ini semua ada bagian-bagiannya yang nanti dipelajari sampai tuntas, ya. Outcome-nya adalah bisnis plan. Jadi gitu Mbak. Jadi outcome dari rangkaian course ini bukan berhenti di sertifikat. Sertifikat itu kan gampang dibuat ya, tinggal di print. Tapi adalah bisnis plan untuk masing-masing apa yang mau dikembangkan. Gitu ya. Dan bahkan untuk seseorang yang tidak membuat startup pun, itu nanti membentuk mindset. Misalnya di corporate, bekerja di BUMN atau bekerja di sebuah. Ini kan tujuannya itu mesti akan selling sesuatu ya. Apa yang diunggulkan di situ? Nah, runtutan ini akan membuat mindset yang baru gitu ya. Yang saya yakin itu sangat bermanfaat untuk korporasinya gitu ya. Nah, mungkin itu Mbak Firda. Saya pikir saya hanya ini ya, molor 5 menit. Mudah-mudahan masih banyak waktu ya. Monggo silakan dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih, luar biasa.